Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak, bertemu lagi dalam video kami terkait dengan instrumen akreditasi. Pada video ini kita akan memperdalam instrumen akreditasi pada komponen 1, butir 1, indikator ketiga. Mari kita simak bersama-sama. Ya. Jadi komponen 1 ini merupakan kinerja dari guru atau pendidik, ya. Kita akan fokus di butir 1. Pendidik menyediakan dukungan sosial emosional bagi peserta didik dalam proses pembelajaran, dan pada video ini kita akan membahas indikator yang ketiga, yaitu memfasilitasi murid untuk mengembangkan keterampilan sosial emosional. Pada indikator ketiga ini ada 5 pembuktian indikator. Yang pertama, melalui telah dokumen diperoleh bukti bahwa guru memfasilitasi murid untuk mengembangkan kemampuan sosial emosional yang bertanggung jawab, contohnya dalam RPP, KUSP, hasil karya murid, rapor, zona refleksi guru, dan lain-lain. Yang kedua, melalui wawancara dengan minimal 3 guru diperoleh informasi tentang bagaimana cara guru dalam mengembangkan kemampuan mengendalikan sosial emosional murid seperti teknik stop, ambil nafas, mengambil waktu untuk menenangkan diri, dan lainnya. Yang ketiga, melalui wawancara dengan murid minimal 3 diperoleh informasi tentang bagaimana cara guru dalam mengembangkan kemampuan sosial emosional murid seperti teknik stop, ambil nafas, mengambil waktu untuk menenangkan diri, dan lainnya. Yang keempat, melalui observasi ditemukan fakta bahwa guru memfasilitasi murid dalam mengembangkan kemampuan sosial emosional mereka, seperti membekali murid dengan teknik-teknik menyelesaikan konflik, merujuk pada kesepakatan kelas untuk mengelola perilaku murid, menumbuhkan kebiasaan refleksi dan pembelajaran. Yang kelima, dapat ditambahkan bukti lain yang dirasa memadai sebagai dasar penilaian keperluan indikator. Nah, jadi di indikator ketiga ini secara garis besar ada empat kegiatan, yaitu telaah dokumen, wawancara dengan guru, wawancara dengan murid, dan observasi pembelajaran. Nah, mari kita bahas yang pertama, telaah dokumen. Jadi pada indikator ketiga, dokumen apa saja yang perlu Ibu Bapak persiapkan? Kurang lebih di sini kami merangkum ada 8 ya, 8 dokumen. Yang pertama adalah modul ajar atau RPP. Nah, dipastikan isi dari RPP itu tujuan pelajarannya memuat sosial emosional. Contohnya, melalui diskusi siswa dapat meningkatkan sikap empati dengan baik. Nah, seperti itu. Kemudian ada kegiatan kolaboratif dan refleksinya. Kemudian di modul ajarannya dipastikan strategi pengelolaan emosinya itu keluar atau ada. Nah, contohnya apa? Jadi contohnya di RPP itu ada diskusi kelompok, kegiatan refleksi, dan teknik stop. Teknik stop adalah teknik untuk mengendalikan emosi siswa melalui kegiatan stop, berhenti dari kegiatan apapun itu, kemudian tarik nafas pelan-pelan, hembuskan pelan-pelan, kemudian tenangkan anak, baru kemudian melanjutkan aktivitas kembali. Ini biar asesor memudahkan mencari di modul ajar, pastikan Ibu Bapak memberikan highlight atau penanda ya pada kegiatan atau bagian sosial emosional. Lalu yang kedua adalah dokumen KUSP. Dipastikan di sana terdapat integrasi profil pelajar Pancasila, atau sekarang kita bisa menggunakan dimensi profil lulusan jika yang digunakan tahun ini. Kemudian adanya budaya sekolah berkaitan dengan disiplin positif dan refleksi, kemudian adanya kesepakatan kelas. Nah, dipastikan bagian itu ada di KUSP berkaitan dengan karakter. Kemudian tunjukkan keterkaitan dengan praktik di kelasnya. Nah, yang ketiga adalah jurnal guru. Pastikan Ibu Bapak memiliki jurnal guru yang berisi catatan perilaku siswa. Apapun itu, silakan direkam di sana. Kemudian penanganan konflik atau mungkin buku bimbingan konseling, kemudian pendampingan emosi. Nah, ini pastikan Ibu Bapak memiliki dokumen ini. Contohnya adalah standarnya ya buku harian guru lah ya, catatan harian guru untuk siswanya seperti apa. Yang penting itu continue, berkelanjutan ya, tidak hanya satu bulan kemudian kosong. Ya, pastikan itu organik, setiap ada konflik itu bisa diisi. Nah, yang keempat tidak kalah penting adalah dokumentasi kegiatan Ibu Bapak. Jadi bisa berupa foto atau video saat Ibu Bapak menerapkan pembelajaran sosial emosional. Misalnya nih ya, Ibu Bapak bisa merekam teknik stop saat pembelajaran. Nah, itu bisa diupload di media sosial atau website sekolah. Itu sangat-sangat membantu ya sekolah untuk
penilaian akreditasi ini. Ya, ini. Kemudian yang kelima, hasil karya murid itu bisa berupa lembar refleksi ya yang diisi oleh murid, kemudian bisa jurnal emosi atau poster atau cerita. Nah, ini pastinya intinya adalah berkaitan dengan perasaan atau pengalaman siswa selama belajar. Nah, biar nilai bisa maksimal, itu bisa pilih yang menunjukkan proses perubahan. Misalnya saat refleksi awal anak itu sedang sedih, sedang malas dan sebagainya. Di akhir pembelajaran refleksinya anak mulai semangat atau lebih tenang emosinya, itu jauh lebih baik. Yang keenam adalah instrumen penilaian. Pastikan ibu bapak memiliki rubrik sosial emosional dan indikator sikap. Contohnya ketika ibu bapak mungkin menilai kerjasama, pastikan punya rubriknya tanggung jawab ataupun empati. Nah, ini pastikan jelas dan terukur ya. Nah, dari rubrik ini pasti kelanjutannya adalah rekap penilaian. Setelah ada instrumen, pastinya ada rekapnya. Seperti apa catatan pengembangan siswanya, apakah kerjasamanya baik atau perlu ditingkatkan dan sebagainya. Itu perlu dibuat rekap nilai ya, rekap nilai sikap. Kemudian rapor pembelajaran siswa ya, itu bisa juga difokuskan kepada sikap sosial emosional ya. Pastikan tidak hanya sekadar baik, tapi baik dalam hal apa? Misalkan baik dalam menghargai pendapat temannya. Nah, ini spesifik, bukan yang sifatnya umum. Nah, ini adalah 8 contoh dokumen yang disiapkan pada indikator yang ketiga. Nah, sekarang kepada kegiatan yang kedua, yaitu wawancara dengan guru. Nah, seperti apakah kurang lebih pertanyaan yang akan disampaikan oleh asesor? Yang pertama adalah bagaimana Bapak Ibu mengembangkan keterampilan sosial emosional murid di kelas? Nah, alternatif jawabannya bisa seperti ini, Bapak. Saya mengintegrasikan dalam pembelajaran melalui diskusi kelompok, refleksi, dan pembiasaan seperti saling menghargai pendapat temannya. Yang kedua, pertanyaannya misalnya teknik apa yang digunakan untuk membantu murid mengendalikan emosi. Nah, ini bisa dijawab, saya menggunakan teknik stop. Stop, tarik nafas, observasi, dan proceed. Dan memberi waktu jeda saat murid emosi. Jadi intinya menenangkan murid. Ya, jangan sampai emosi itu meletup-letup sehingga disampaikan atau dilampiaskan pada hal-hal yang negatif. Yang ketiga, bagaimana cara menangani konflik antar murid. Nah, saya memfasilitasi mediasi dengan mengajak siswa berdialog, saling mendengar dan mencari solusi bersama. Yang keempat, apakah ada kegiatan refleksi? Bagaimana melaksanakannya? Bisa kita jawab, ya, di akhir pembelajaran siswa menuliskan atau menyampaikan perasaan dan pengalaman belajar. Tentu refleksi tidak selalu di akhir ya, bisa di awal, bisa di tengah pembelajaran, menyesuaikan saja. Yang kelima, bagaimana Bapak Ibu menanamkan sikap empati pada murid? Contoh alternatifnya, melalui kerjasama kelompok atau melalui kerja kelompok dan diskusi, siswa belajar menghargai dan membantu teman. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara menilai keterampilan sosial emosional murid? Nah, tadi ya, saya menggunakan rubrik penilaian sikap seperti kerjasamanya, tanggung jawabnya, dan pengendalian dirinya seperti apa. Lalu yang keempat, apakah ada pembiasaan rutin terkait sosial emosional? Kita jawab, ada, seperti berdoa bersama, refleksi, dan kesepakatan kelas yang diterapkan di setiap harinya. Lalu yang kedelapan, bagaimana peran guru dalam mengembangkan sosial emosional murid? Nah, guru sebagai teladan, fasilitator, dan pembimbing dalam mengelola emosi dan interaksi sosial. Yang kesembilan, apa dampak yang terlihat pada murid? Murid lebih mampu bekerjasama, mengendalikan emosi, dan menyelesaikan konflik dengan baik. Yang ke-10, bagaimana keterkaitan dengan pembelajaran di kelas? Sosial emosional saya sosial emosional saya integrasikan dalam setiap kegiatan pembelajaran, bukan terpisah. Jadi ini organik, setiap proses pembelajaran itu selalu mengintegrasikan dengan sosial emosionalnya. Kita kembali sekarang ke poin ketiga, wawancara dengan murid. Nah, seperti apakah pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan oleh asesor kepada murid? Kurang lebih seperti ini. Yang pertama, kalau kamu sedang marah, biasanya kamu melakukan apa di kelas? Bisa kita jawab, saya tarik nafas dulu supaya tenang, lalu baru bicara. Yang kedua, apakah guru mengajarkan cara menenangkan diri? Murid bisa menjawab, iya, diajarkan cara tarik nafas dan berhenti dulu atau stop. Yang ketiga, kalau ada teman yang berbeda pendapat, kamu bagaimana? Mereka akan menjawab, saya mendengarkan dulu, lalu menyampaikan pendapat dengan sopan. Yang keempat, pernah ada teman bertengkar?
Apa yang dilakukan guru? Murid akan menjawab, guru menyuruh kami bicara baik-baik dan saling minta maaf. Yang kelima, apakah kalian pernah menulis atau bercerita tentang perasaan kalian? Murid akan menjawab, iya, kadang kami menulis refleksi tentang perasaan kami. Pertanyaan selanjutnya, apa yang dilakukan sebelum atau sudah belajar di kelas? Alternatif jawabannya adalah biasanya refleksi atau berdoa bersama. Nomor 7, apa yang kamu lakukan jika ada teman yang sedih? Saya menghibur atau membantu teman tersebut. Nomor 8, apakah di kelas ada aturan atau kesepakatan? Murid akan menjawab, ada. Kami harus saling menghargai dan tidak boleh mengejek. Nomor 9, apakah kamu senang belajar kelompok? Kenapa? Ya, saya senang karena bisa kerjasama dan saling membantu. Yang terakhir, apa yang kamu pelajari selain pelajaran di kelas? Belajar sabar, kerjasama, dan menghargai teman. Nah, inilah contoh beberapa pertanyaan yang akan disampaikan asesor kepada siswa. Nah, yang terakhir adalah observasi di kelas. Apa yang perlu dipersiapkan, Ibu Bapak? Di sini ada beberapa aspek yang bisa diamati oleh asesor. Yang pertama, pembukaan pembelajaran. Nah, apa yang harus dilakukan guru yaitu membangun suasana emosional positif. Seperti apa? Yaitu menyapa murid, menanyakan kabar dan perasaannya, mendekati dengan murid secara berkeliling, gitu ya. Jadi di awal itu suasana ramah sudah muncul di awal. Kemudian nomor 2, pengelolaan emosi murid. Jadi guru harus mengajarkan teknik regulasi emosi. Seperti apa? Contohnya mengajak murid tarik nafas, teknik stop, saat mulai gaduh, saat anak mulai jenuh, dan sebagainya. Yang ketiga, interaksi sosial murid. Guru bisa memfasilitasi kerjasama, yaitu terkait dengan diskusi kelompok, kerja tim. Yang keempat, penanganan konflik. Jadi guru membimbing penyelesaian masalah. Contohnya mengajak murid berdialog, saling mendengar. Yang kelima, komunikasi guru. Jadi guru itu harus menjadi teladan ya. Nah, seperti apa? Tentu gaya bicaranya yang sopan, mengerti pendapat murid. Yang keenam, terkait dengan kesepakatan kelas. Guru harus menguatkan aturan bersama. Contohnya, mengingatkan kesepakatan kelas saat ada pelanggaran atau saat di awal pembelajaran murid diingatkan kembali tentang kesepakatan kelas yang sudah disepakati. Nomor 7, penguatan perilaku positif. Apa yang dilakukan guru? Memberi apresiasi. Contohnya, terima kasih ya sudah bekerja sama dengan baik, dan sebagainya. Yang kedelapan, refleksi pembelajaran, yaitu mengajak murid memahami perasaan. Menutup dengan refleksi apa yang kamu pelajari hari ini, contohnya seperti itu. Yang kesembilan, keterlibatan murid. Jadi murid aktif secara sosial. Yaitu melalui apa? Melalui diskusi, bertanya jawab, dan sebagainya. Nah, yang terakhir, suasana kelas, yaitu guru menciptakan lingkungan aman dan nyaman, di mana murid itu tidak takut berbicara. Jadi mereka itu punya kebebasan, tidak ada rasa sungkan saat menyampaikan pendapat. Nah, itulah sosial emosionalnya akan sangat mendapat nilai yang tinggi, gitu ya. Nah, itu Bapak indikator ketiga di butir 1 ini. Ada 4 hal yang boleh Bapak persiapkan. Semoga bisa membantu dan sampai ketemu di video-video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.